Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya masih di Indonesia. Dan semoga Indonesia selalu survive ya. Nah, pemirsa, kali ini saya mau membacakan 3 kata-kata bijak dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama, belajarlah diam ya, agar suaramu lebih terdengar, katanya begitu. Kemudian yang kedua, belajarlah sabar agar tindakanmu lebih benar. Dan yang ketiga, maafkanlah kesalahan orang lain, tutup aibnya dan lupakan. Tujuan kita hidup untuk beribadah dan mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan orang lain, katanya begitu ya. Kemudian mungkin luka itu masih ada, katanya, namun hidupmu akan lebih ringan jika memaafkan. Nah, kata-kata bijak ini pemirsa ya, takut disalahartikan dan disalahgunakan, dijadikan dalil untuk menyerang balik ya orang-orang ataupun kelompok oposisi ya dalam konteks politik ini ya, untuk menjadi alat menyerang oposisi ya, terutama para penceramah ya, kiai-kiai Habib gitu, ulama yang menyerang kepada kekuasaan gitu kan, dengan diksi-diksi yang dianggap oleh mereka kasar gitu kan, dianggap radikal dan lain sebagainya kan begitu. Nah, dikhawatirkan ini jadikan dalil untuk menyerang ya. Iya, karena apa? Karena di sini harus bersabar, katanya kan, melakukan kata bijak. Jadi dicaci maki atau dihina atau orang lain harus sabar ya, belajar sabar. Kemudian harus diam ya, belajar diam katakanlah, nanti agar suaramu lebih terdengar. Kemudian memaafkan ya. Jadi harus memaafkan gitu kan, jadi kesalahan orang lain harus memaafkan gitu. Kemudian tutup aibnya, jangan sampai dipublikasi aibnya gitu kan, ke khalayak, katakanlah begitu kan. Dan lupakan, karena katanya tujuan hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah gitu. Nah ya, khawatir disalahgunakan gitu kan. Namun kalau menurut saya ya, tergantung konteksnya. Lebih tepatnya gitu kan, kata-kata bijak ini digunakan untuk diri kita sendiri ya. Apabila diri kita mendapatkan penghinaan gitu kan, disakiti oleh orang lain gitu kan, nah ini baru kata-kata bijak ini baru ini relevan ya, digunakan untuk diri kita untuk bersabar dan memaafkan orang itu, agar kita lebih tenang gitu kan, agar kita lebih ringan gitu kan dalam hidupnya dengan memaafkan. Ini lebih tepatnya. Namun dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar itu lain ya. Kalau menurut saya dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar ini lebih tepatnya kata-kata dari Imam Al-Ghazali ya. Saya pernah mendengar ya kata-kata Imam Al-Ghazali ini begini: orang sombong dilawan dengan kesombongan lagi, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari para penghina, para pengzolim ya, para penista agama gitu kan, para koruptor, nah itu termasuk bentuk ataupun perilaku sombong ya. Maka wajar gitu kan dibuatkan antitesanya gitu kan, untuk membantah kesombongan tersebut, untuk memantik ataupun mematahkan kesombongan tersebut ya, dengan cara-cara apa namanya,
menyerang dengan dalil-dalil yang keras, dengan diksi dan narasi yang keras itu. Jadi untuk melawan kesombongan itu ya harus dilawan juga dengan kesombongan gitu. Nah, dalil seperti itulah ya yang tepat kalau menurut saya, dalil ilmu Imam Al-Ghazali dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar ini, ya dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya kalau ini ya kata-kata bijak seperti ini dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ini lebih kepada pribadi gitu kan. Maka dari itu kita juga pernah mendengar ya dari para habaim ya, terutama Habib Rizik Syihab, jika dirinya ada yang menghina secara personal, dia tidak akan pernah menggubris itu kan. Kemudian Habib Bahar bin Smith juga, jika dirinya ini ada yang menghina secara personal ya, secara privat, dia juga tidak akan pernah menggubris. Tapi jika agama ya yang dihina, yang dicaci maki, ya dia sampai berdarah-darah pun rela gitu kan, berkorban. Nah disitulah ya perbedaannya gitu kan. Jadi intinya begini ya, dalil-dalil seperti ini ya, kata-kata bijak seperti ini ya lebih relevan ya digunakan untuk diri kita sendiri secara privat begitu. Tapi kalau untuk penegakan amar ma'ruf nahi mungkar ya tidak bisa digunakan dalil seperti ini. Tetap harus melalui diksi dan narasi yang keras. Ya, tegas dan keras begitu. Karena apa? Karena Allah pun merintah ataupun menyuruh ya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya, melawan kezaliman. Karena apa? Karena jika kita tidak melawan ataupun diam dengan kezaliman, maka kita termasuk golongan mereka ya, termasuk orang-orang yang meridhoi dengan kezaliman itu gitu kan. Sedangkan Rasulullah pernah berkata ya, orang-orang yang meridhoi kezaliman atau tergolong di dalamnya ya, kira-kira seperti itu, maka Rasulullah tidak akan pernah mengakui ya orang tersebut golongannya, ke dalam golongannya. Dan jika ya di telaga Al-Kautsar mereka ini kehausan ya, kepanasan yang sangat luar biasa ya, tentu ingin minum, ingin mandi kira-kira di telaga Al-Kautsar itu ya, maka mereka ini para pembela ataupun pendukung kezaliman itu akan tersingkirkan dari telaga tersebut. Nah itu Rasulullah yang mengatakan begitu ya. Maka dari itu pemirsa ya, saya sengaja bacakan kata-kata bijak ini ya, agar kita tidak salah faham ya. Nanti ini digunakan oleh orang-orang, oleh para penzolim nih ya, oleh orang-orang yang tidak nyampe gitu daya kepemahamannya. Ini akan disalahgunakan untuk memantik ataupun menyerang orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya, terhadap situasi yang dianggap inkonstitusional ataupun menyimpang dari koridor hukum ya, dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah begitu ya definisi ataupun ya definisi dari berpikir subjektivitas kita dari artikel ini, dari 3 kata-kata bijak Syekh Abdul Qadir Jailani, agar tidak disalahgunakan, agar tidak dijadikan dalil ya untuk menyerang para ulama, para kiai yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.